Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat. Sanin ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama dan selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih mencurahkan semua nikmat-nikmatnya pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada pagi hari ini kita dapat dengar kajian live bersama Ustaz kita, Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala, yang akan meneruskan pembahasan tentang syarah salah satu usul. Kemudian salawat dan taslim semoga selalu tercurahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarga beliau, para sahabat beliau, hingga umat beliau yang meniti sunnahnya hingga akhir zaman. Sebelum kajian ini dimulai, Ana akan membacakan beberapa tata tertib selama kajian berlangsung, dan kami mohon pada semua partisipan Zoom, Jamaah Qalbun Salim dan Jamaah Qalbun Salim Hafizakumullah untuk memperhatikannya. Yang pertama, kami mohon pada semua partisipan Zoom untuk check-in menggunakan nama asli atau nama yang mudah dikenal. Kemudian yang kedua, kami mohon pada semua partisipan Zoom, baik ikhwan ataupun akhwat, untuk menonaktifkan fitur audio dan videonya selama kajian agar tidak mengganggu kekhusyuan kita dalam mengkaji ilmu agama ini dan agar tidak menimbulkan fitnah di antara kita. Kemudian pertanyaan bisa diketik via chat room Zoom atau pada kolom komen pada YouTube Qalbun Salim TV. Kemudian yang keempat, kami persilakan pada semua partisipan Zoom untuk bertanya langsung pada Ustadz pada sesi tanya jawab, dan kami mohon present. Dan untuk kami tekankan bagi ikhwan dan akhwat yang ingin bertanya langsung pada Ustadz, kami mohon untuk pertanyaannya diusahakan hanya satu saja dan utamakan dengan sesuai dengan tema. Diutamakan sesuai dengan tema agar tidak mencampur adukan ilmu yang kita telah dapat dari Ustadz dan ilmu-ilmu yang lainnya. Kemudian ada yang tata tertib yang terakhir dan yang sangat kami tekankan, kami mohon pada semua partisipan Zoom untuk memperhatikan adab terhadap Ustadz, adab terhadap ilmu, dan adab dalam bermajelis. Mungkin untuk hari ini apakah ada kuis, Ustadz? Kayaknya nggak ada dulu lagi ya. Oke. Barakallahu fikum. Untuk hari ini qadarullah. Tapi nggak apa-apa Ugi, 5 menit terakhir pokoknya nanti dah. Bismillah. 5 menit terakhir kita bikin kuis lah. Tidak apa-apa Ustaz. Bismillah, aman. Aman, bismillah. Yang penting hadiahnya ada. Ala rohatikum. Nah. Idza kuntum mas'ulun. La, bismillah insyaallah. 5 دقائق قبل النهاية. Insyaallah. Insyaallah, baik. Barakallahu fikum. Insyaallah pada akhir sesi tanya jawab akan ada sesi kuis atau pembagian hadiah, di mana Ustadz akan mengajukan 3 pertanyaan, dan bagi siapa saja yang ingin jawab 3 pertanyaan tersebut, kami mohon untuk raise hand kembali untuk kami panggil partisipannya. Mungkin sekian mukadimah yang dapat Anda sampaikan, dan selebihnya waktu dan tempat kami persilakan pada Al-Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal masykur. Jazakumullah khairan. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa, amma ba'd. Ahibati fillah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian tentang 3 landasan utama kita ingin menjadi muslim yang bukan muslim KTP, yang bukan Islam keturunan saja, tapi menjadi muslim yang berpendidikan, menjadi muslim yang sejati, menjadi muslim yang seutuhnya. Yang mau tidak mau untuk menjadi yang seperti itu,
diperlukan perjuangan dan pengorbanan. Dan langkah pertama untuk menuju ke sana adalah menuntut ilmu. Dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk belajar, untuk mengaji, untuk menuntut ilmu yang sejatinya kebutuhan manusia kepada ilmu lebih daripada kebutuhan dia kepada harta. Tapi banyak di antara kita yang meremehkan urusan ilmu ini. Ahibati fillah, kita sudah mengenal Allah Azza wa Jal sebagai landasan pertama. Man rabbuka. Kemudian kita masuk kepada landasan yang kedua, yaitu madinu. Apa agamamu? Ini penting sekali mengenal agama kita, khususnya di masa yang penuh dengan fitnah. Di mana ada orang-orang yang berusaha untuk mencampur adukkan agama ini. Seakan-akan agama menjadi sesuatu yang menghalangi manusia untuk maju. Agama seakan-akan menjadi aral yang melintang dalam toleransi, dalam hidup bermasyarakat, sehingga ada yang berusaha untuk menghilangkan agama. Ya, kita tahu di Eropa nggak ada dalam KTP mereka kolom agama, nggak ada. Nggak ada. Sedangkan kita alhamdulillah, kita bangsa yang beragama. Sehingga agama itu penting menjadi landasan setiap muslim. Bahkan kita tahu ketuhanan yang Maha Esa menjadi sila pertama pada Pancasila. Baik, seorang muslim harus tahu Islam itu apa. Ada Islam secara umum, ada Islam secara khusus. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa makna Islam secara umum, Islam dengan huruf I kecil, maknanya adalah al-istislam lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah. Yang maksud dengan Islam itu adalah dia berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah SWT. Maka setiap nabi itu dakwanya apa? Ni'budullah. Ya qaumi i'budullah wajtanibut taghut. Jadi itu ajakan atau seruan para nabi. Ini Islam secara umum yang merupakan agama para nabi semuanya. Islam dengan huruf I kecil. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah, tunduk dan patuh kepadanya, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Jadi siapapun yang melakukan ini, maka dia disebut muslim. Semua agama para nabi seperti itu. Ada Islam secara khusus, yaitu Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Di mana seorang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jal, kemudian dia tidak mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, maka dia tidak dikatakan muslim. Ini setelah diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Oleh karena itu, tatkala kita berbincang tentang Islam yang bermakna khusus, maka rukunnya ada 5. Dan kita udah baca, yang pertama adalah syahadat an la ilaha illallah. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, iqamis salat, mendirikan salat. Engkau muslim, ya dirikan salat. Yang ketiga, bayar zakat bagi yang punya kewajiban zakat. Yang keempat, puasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Alhamdulillah kita sudah membahas tentang dalil syahadat an la ilaha illallah. Dan kita masuk kepada pembahasan tentang syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Nah, silakan dibaca. Oke. Qala al-muallif rahimahullah wa dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah. Qauluhu ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah ta'atuhu fima amar wa tasdiquhu fima akhbar wa jitinabu ma anhu naha wa zajar wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah.
Kita ingin keimanan kita ini bukan katanya. Kalau katanya ustadz, ya bisa jadi ustadz itu salah ngomong. Boleh jadi itu hanya persepsi ustadz. Maka dibutuhkan dalil yang menjelaskan bahwasanya kita harus bersaksi bahwa Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah. Maka di sini Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala menyebutkan firman Allah Azza wa Jalla, banyak ayat ya, banyak ayat dalam Al-Quran Al-Karim yang berkaitan dengan kesaksian bahwa Nabi alaihissalatu wassalam adalah utusan Allah. Di sini beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla di surat At-Taubah ayat 128. Mungkin bisa dibaca artinya. Tafadhal lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Masya Allah. Itu Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau ada yang meragukan beliau adalah utusan Allah, maka Allah telah turunkan mukjizat yang semua nabi itu dikasih mukjizat. Yang dengan mukjizat itu orang itu jadi percaya ini Rasulullah gitu. Nggak mungkin manusia biasa melakukan ini. Ini pasti manusia pilihan. Bagaimana Nabi Musa alaihissalam ketika diutus ke Fir'aun, Allah berikan mukjizat. Tongkat yang dilemparkan menjadi ular. Tangan yang dikeluarkan dari bajunya kemudian bercahaya. Nggak percaya Fir'aun. Dipikir tukang sihir. Oke, sekarang datang buktikan tuh. Yang dilakukan Nabi Musa itu sihir apa bukan? Ternyata tukang sihirnya malah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Tapi Fir'aun tetap nggak beriman. Artinya, tatkala kita membuktikan dengan bukti yang nyata, boleh jadi orang itu tetap tidak menerima bukti-bukti tersebut. Bagaimana dengan Nabi kita Muhammad alaihissalam? Ketika orang-orang meragukan beliau utusan Allah, maka Quran inilah yang sampai hari ini menjadi bukti nyata bahwa beliau adalah utusan Allah. Beliau Rasulullah. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh iya, Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam adalah orang besar ya, orang yang punya peran bagaimana dapat menjadikan jazirah Arab yang hidup dalam kemaksiatan menjadi orang-orang yang beradab ketika itu. Dia tidak mengatakan beliau adalah utusan Allah. Beliau utusan Allah. Beliau Rasulullah. Buktinya apa? Quran. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Ya, kalau kalian ragu bahwa Muhammad adalah utusan Allah, ragu dengan apa yang diturunkan kepadanya, maka datangkan satu surat seperti Al-Quran. Nggak ada yang bisa. Dan tantangan itu sampai hari ini nggak ada yang bisa melakukan. Jadi ahibati fillah, beliau adalah utusan Allah yang nyata. Kemudian disebutkan bagaimana sifat Rasul ini. Azizun alaihi ma anittum. Berat terasa olehnya penderitaan. Supaya semua tahu
bahwa Rasulullah SAW adalah rahmatan lil alamin. Adalah kasih sayang untuk alam semesta. Sehingga semua ajaran yang disampaikan beliau itu mengandung kasih sayang. Oh, puasa, berat puasa Ustaz. Kita akan baca nih rukun Islam bentar lagi. Berat puasa. Berat sholat 5 waktu. Berat di mananya? Kalau dibandingkan dengan kerjamu, maka engkau akan melihat bahwasanya ternyata sholat itu ya dalam 24 jam mungkin hanya 1 jam. Dan waktunya juga berjauhan. Engkau bisa bekerja dari jam 7 pagi. Berangkatnya jam 6. Pulangnya jam 5. Baru nyampe rumah. Atau maghrib baru nyampe rumah. Dan itu dikerjakan terus. Ketika dihadapkan, nih sholat yang 5 waktu. Oh, berat. Lebih berat mana bandingkan? Yang jadi masalah, setan dan nafsu yang membuat sesuatu yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Maka disebutkan bagaimana Rasul ini adalah orang yang rahim ya. Risun alaikum. Beliau sangat bersemangat, sangat menginginkan keselamatan, kebaikan buat kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Beliau adalah amat belas kasih dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Jadi subhanallah. Kalau kita melihat bagaimana perjalanan hidup Nabi SAW, yang itu akan dibahas nanti sebenarnya. Karena setelah kita membahas tentang agama, kita akan membahas secara khusus tentang siapa Nabi. Baik, kemudian dijelaskan di sini. Apa sih makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau arti secara bahasa, ya saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Bas. Itu artinya. Tapi kalau kita memahami lebih dalam lagi, ungkapan seseorang, persaksian seseorang mengatakan aku bersaksi bahwa Muhammad SAW utusan Allah, itu ada konsekuensinya. Inilah yang perlu disampaikan kepada orang yang masuk Islam. Yang terkadang orang masuk Islam dibimbing, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Iya, dia udah masuk Islam nih. Tapi kita perlu kasih penjelasan tentang Islam ini, tentang makna syahadat an la ilaha illallah, tentang makna syahadat anna Muhammad Rasulullah. Karena jangan sampai dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tapi masih berangkat ke gereja lagi. Ini terjadi. Orang yang mau menikah, karena memang dituntut di KUA, muslimah harus menikah dengan muslim, maka dia masuk Islam. Tapi karena dia tidak paham dengan apa yang dia ucapkan, ya dia tetap berangkat melakukan ritual yang sebelumnya dia kerjakan. Tatkala seorang mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan setiap hari kita mengulang-ulang kalimat tersebut, maka konsekuensinya adalah harus taat dan patuh dengan perintahnya. Ta'atuhu fi ma'amar. Perintah Nabi laksanakan. Patuh. Sebagaimana engkau tatkala melamar kerja di sebuah perusahaan, lalu engkau diterima dan engkau masuk. Apa yang harus engkau lakukan? Taat, patuh dengan peraturan yang ada. Tatkala ada perintah dari atasan, laksanakan. Nggak ngelaksanakan, bermasalah berarti. Ini termasuk orang-orang yang bermasalah. Kemudian, kalau bicara melaksanakan perintah, ya kita tahu perintah Nabi semua pada hakikatnya sallallahu alaihi wasallam adalah untuk maslahat kita. Yang kedua, meninggalkan larangannya.
yang nggak boleh ya ditinggalin gitu loh. Siapa yang melarang? Ya, Nabi SAW. Maka di sini perlu belajar lagi mana perintah dan mana larangan. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kalau kita Islamnya keturunan, maka kita akan selalu berpikir yang dipraktekkan oleh orang tua kita, oleh keluarga kita di kampung kita, itu loh Islam. Padahal belum tentu. Tapi kalau bicara, ini loh perintah Nabi SAW. Ini loh larangan Nabi SAW. Maka kita harus taat. Nabi mengatakan contohnya nih. La'anallah akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai. Allah melaknat yang makan riba, yang memberi makan riba, yang menjadi kedua saksi, dan yang menulis. Itu dilaknat tuh. Terus gimana? Udah tinggalin, berarti kan nggak boleh sama Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, iya, tasdiquhu fima akhbar. Yang pertama taat atas perintah, meninggalkan larangannya. Yang ketiga, mungkin ini juga yang menjadi yang pertama sebenarnya, yaitu mempercayai, membenarkan apa yang diberitakan. Apa saja informasi, berita yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, baik lewat ayat-ayat Al-Quran yang beliau bacakan, atau lewat hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang beliau sampaikan berkaitan dengan masa lalu dan berkaitan dengan masa yang akan datang, kita harus percaya. Nabi menyebutkan alaihi salatu wassalam bahwa akan ada sirat yang terbentang yang berada di atas neraka jahanam. Percaya engkau? Loh, di Quran kan nggak disebutkan ada sirat. Ada. Kejadian-kejadian di padang mahsyar. Bahwa nanti akan ada 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Percaya. Ya harus percaya. Nabi menyampaikan hadisnya sahih. Manusia akan dikeluarkan dari kuburnya dalam kondisi uratan, hufatan, ghurlan, telanjang, nggak beralas kaki. Telanjang, nggak beralas kaki, belum disunat. Percaya kok. Ya wajib percaya. Karena Nabi SAW menyampaikan, wa ma yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsunya. Cerita masa lalu. Terjadi ada 3 orang yang masuk ke dalam gua. Lalu gua itu tertutup dengan batu yang menggelinding. Percaya. Cerita tentang 3 orang juga. Yang buta, yang botak, yang kena penyakit kulit. Nabi bercerita. Maka tugas kita, apabila hadis yang menceritakan tentang hal itu sahih, benar, maka wajib kita menerima. Dan ini yang terkadang orang kalau dikasih berita tentang masa yang akan datang, masa benar? Nabi itu nggak pernah bohong. Sebelum jadi nabi, penduduk Mekah itu memberikan gelar kepada beliau Al-Amin. Mereka udah tahu. Sampai ketika beliau mulai berdakwah, beliau pernah bertanya kepada orang-orang yang sedang berkumpul. Kalau aku kabarkan kepada kalian ada pasukan yang menyerang kalian dari gunung ini di pagi hari, kalian percaya nggak? Apa kata orang-orang? Ma jarabna 'alaika kadziban. Kita nggak pernah mendapatimu berdusta. Jadi kita perlu percaya. Apabila sekali lagi hadisnya sahih. Jadi tatkala nih jamaah dapat share, orang men-share tentang sebuah amalan, tentang sebuah cerita ini dan itu,
Kita pastikan dulu sebelum kita percaya. Kadang-kala kita ngelihat Allah bagus banget, ini itu. Pastikan dulu. Sahih apa enggak? Kalau sahih baru diterima. Taib. Kemudian yang keempat, yang pertama adalah tadi taat kepada perintahnya, menjauhi larangannya. Yang ketiga, membenarkan semua berita yang disampaikan oleh beliau. Yang keempat, wa an la yu'badallah illa bima syara'. Bahwasanya tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat yang Allah telah tetapkan. Jadi kalimat syara' ini jemaah, syariat, siapa yang bikin syariat ini? Syekh Saleh Al-Utsaimin menyebutkan bahwa kalimat syariat ini tidak pernah dinisbatkan kepada siapapun kecuali kepada Allah. Jadi yang membuat syariat, yang membuat aturan itu Allah Azza. Nabi itu pelaksana. Nabi itu penyampai. Beliau utusan Allah Azza wa Jalla. Maka kita tidak akan pernah mendapati bahwa syara'an Nabi SAW, Nabi membuat syariat ini gitu, nggak ada. Yang ada Nabi mensunahkan, Nabi mewajibkan, Nabi mengharuskan, itu ada. Tapi kalimat syariat itu dinisbatkan kepada Allah. Allah lah al-musyarri'. Syara'a lakum minad din. Dia yang mensyariat buat kalian, mensyariatkan buat kalian. Itu Allah Azza wa Jalla. Sedangkan Nabi adalah pelaksana syariat tersebut. Nah, dalam beribadah kepada Allah, kita harus dengan syariat yang Allah turunkan. Yang di sini, Nabi yang mempraktekkan tata cara beragama. Maka jangan sampai kita membuat syariat sendiri. Sholat subuh. Kenapa 2 rakaat Pak Ustaz? Oke lah kalau orang sakit 2 rakaat, orang safar. Ini anak nggak kemana-mana. Wah, anak sehat, kosong, nggak ada kerjaan apa-apa, nganggur. Boleh nggak anak sholat subuh 8 rakaat? Sholat subuh anak 10 rakaat. Loh, sholat sunnah aja, anak kepingin sholat subuhnya supaya pahalanya lebih besar. Karena Allah Azza wa Jalla lebih mencintai sholat yang wajib daripada yang sunnah. Anak kepingin yang wajib nih. Nggak boleh. Kenapa? Kita harus ikut syariat Allah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Makanya kalau kita melihat, ibadah itu diterima dengan 2 persyaratan. Yang pertama berkaitan dengan asyhadu an la ilaha illallah, yaitu ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, di mana kita beribadah dengan contoh dari Nabi SAW. Beliau panutan kita. Jadi jangan sampai seorang melakukan peribadatan, ya ketika ditanya, ini siapa yang menentukan syariat ini? Ibadah seperti ini, itu siapa yang bikin? Karena di masyarakat ada ritual-ritual yang dibuat oleh mereka. Ada tata cara ibadah, mendekatkan diri kepada Allah yang dikarang oleh manusia. Yang ketika dihadapkan kepada syariat, ada nggak? Nabi mencontohkan nggak? Allah nggak ada. Terus tugas kita, ya udahlah, kita nggak usah memperpanjang debat dan keributan. Yang tidak disyariatkan sama Allah, ya kita nggak usah ribut ngerjain. Ini konsekuensi kita. Tatkala mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sehingga ya mudah beragama itu. Nggak perlu ruwet kita memikirkan tata cara ibadah. Karena sudah dicontohkan. Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi SAW. Bagaimana kalau kita lihat sholat yang 5 waktu ini. Bagaimana prakteknya. Bagaimana gerakannya. Ya udah lihat Nabi SAW. Melaksanakan ibadah haji. Nabi SAW ketika beliau haji. Yang kita tahu sebelumnya orang-orang Arab itu sudah haji. Orang-orang Mekah sudah haji. Di masa kesyirikan jahiliyah, mereka juga telah berhaji. Maka tatkala mereka berhaji dengan Nabi SAW, Nabi berpesan kepada mereka, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari aku tata cara manasik haji kalian. Artinya jangan katanya orang tua, oh ini dari dulu kayak gini. Dari aku, kata Nabi. Maka kita pun seperti itu. Karena Allah yang telah mensyariatkan buat Nabi agama ini, aturan-aturannya, maka kita mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah selamat nih.
Jadi bagi orang-orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah dia tahu diri apakah dia sudah menjalankan apa yang disyariatkan oleh Allah, ibadah dia, zikir dia, zakat dia, puasa dia, apa saja ibadah-ibadah itu tidak berdasarkan karangan, tapi berdasarkan syariat yang sudah Allah tetapkan. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Barakallah. Ya Ustaz. Wa dalilus salati waz zakati wa tafsirit tauhidi qauluhu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Barakallahu fiik. Nah, setelah menjelaskan tentang selesai nih, Syekh menjelaskan secara detail tentang makna dan konsekuensi dua kalimat syahadat. Masuk kita ke rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Emangnya benar kita disuruh sholat? Apa dalilnya? Jangan-jangan orang sholat itu, kenapa engkau sholat? Ya gimana, dari dulu aku diajarin sholat. Jadi kalau nggak sholat itu kayak ada yang kurang gitu loh. Bas cuma itu. Ada orang yang ketika sholat, kenapa engkau sholat? Allah perintahkan kepada aku sholat. Dan aku butuh dengan sholat itu. Jadi ada perintah. Apa dalilnya? Maka disebutkan di sini. Dalil yang menyatakan bahwasanya sholat dan zakat itu perintah Allah yang merupakan rukun Islam. Maka di sini Syekh Muhammad At-Tamimi menyebutkan firman Allah di surat Al-Bayyinah ayat 5. Nah, silakan dibaca. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Masya Allah. Tuh jelas Allah sebutkan. Apa sih yang diperintahkan kepada mereka? Liya'budullah mukhlisin lahuddin. Ini berkaitan dengan tauhid, di mana beribadah itu tidak asal-asalan. Tata caranya sesuai dengan syariat dan niatnya lillahi ta'ala. Mukhlisina lahuddin. Hunafa, oke, sebutkan menjalankan agama dengan lurus. Meninggalkan kesyirikan. Menuju kepada tauhid. Tapi setelah itu, wa yuqimus shalah. Mendirikan sholat. Oke, ketika Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman, apa pesan Nabi kepada Mu'ad? Sallallahu alaihi wasallam. Ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'ad, yang kau datang ni ahlul kitab. Nasara, ahlul kitab itu Nasara atau Yahudi. Menunjukkan bahwa Muslim mendakwain orang-orang non-Muslim. Iya. Yang kau datang ini orang ahlul kitab. Falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Hendaklah menjadi poin pertama dakwahmu itu adalah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah. Mengajak mereka untuk beribadah ikhlas lillahi ta'ala. Itu yang pertama. Fa inhum ata'uka lidzalik. Kalau mereka taat, menerima, mentauhidkan Allah, percaya dengan Nabi Muhammad SAW, maka setelah itu kasih tahu mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka sholat 5 waktu. Kalau mereka mengamalkan hal itu, maka kasih tahu lagi ada tahapan-tahapan dalam berdakwah. Kasih tahu lagi bahwa Allah mewajibkan kepada mereka untuk menunaikan zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dikembalikan kepada orang-orang miskin. Jadi bukan untuk nabinya,
bukan untuk penguasanya, tidak. Itu diambil harta diberikan kepada fakir miskin, kepada orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Di ayat ini disebutkan wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Mereka diperintahkan untuk mendirikan salat, membayar zakat. Ini menunjukkan bahwasanya itu rukun Islam, yang mana salat adalah rukun yang berkaitan dengan raga manusia. Adapun zakat adalah rukun yang berkaitan dengan harta. Ini menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Wa dzalika dinul qayyimah, dan itu adalah agama untuk kitab-kitab yang Allah turunkan, untuk kitab-kitab lurus yang Allah turunkan. Ini berkaitan dengan dalil salat dan zakat. Kita tidak perlu membahas secara detail tentang bagaimana salat, bagaimana penunaian zakat. Alhamdulillah kita sudah pernah punya kajian dengan MT Qalbun Salim ini tentang serial Rukun Islam. Jadi bisa dirujuk di sana untuk mendalami tentang Rukun Islam ini secara detail. Baik. Yang selanjutnya. Wa dalilus siyami qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa dalilul hajji qauluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Masya Allah, barakallahu fiik. Kita masuk ke rukun Islam yang keempat dan kelima. Yang keempat adalah puasa. Kita tahu puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan syahwat kita sejak fajar terbit sampai matahari terbenam. Dilakukan yang wajib, yang rukun Islam itu adalah puasa di bulan Ramadan. Apa dalilnya kalau itu wajib? Kan boleh jadi perintah itu ada yang sunnah, ada yang wajib. Tapi dua-duanya diperintahkan. Maka Syekh menyebutkan firman Allah yang sering kita dengar di bulan Ramadan biasanya, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 183. Nah, silakan dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Barakallahu fiik. Jadi ternyata rukun Islam yang keempat ini adalah kewajiban yang pernah diberlakukan kepada umat-umat sebelumnya. Dan di sini ada hiburan. Jadi orang itu kalau dikasih tahu, kamu wajib ngerjakan ini ya, tugas ini. Mahasiswa dikasih tahu kamu wajib ngerjakan tugas ini. Dan kakak-kakak kelasmu semua melakukan hal itu. Ketika mendengar itu, maka akan termotivasi untuk mengerjakan. Kenapa? Oh, berarti bisa. Buktinya apa? Orang yang dulu udah bisa. Kita ini cuma melanjutkan. Tapi kalau kewajiban itu kewajiban yang baru, kadang-kadang kan orang berat, ya Allah gimana, bisa apa enggak kira-kira. Tapi ketika dikasih tahu, udah diwajibkan atas umat sebelumnya. Menunjukkan ini sesuatu yang mampu dilakukan. Dan disebutkan kapan? Bulan Ramadan. Syahr Ramadan alladzi ayyaman ma'dudat. Harinya terbilang 29 atau 30 hari. Jadi coba dibayangin, dari 12 bulan kita tuh puasa hanya 1 bulan yang wajib. Berapa persen? Nggak sampai 10%. Dari 12 bulan cuma 1 bulan. Sisanya bebas engkau nggak puasa. Silahkan. Tapi yang wajib 1 bulan. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun. Untuk menciptakan manusia-manusia yang bertakwa. Manusia-manusia yang berkarakter. Bertakwa itu artinya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya. Jadi orang yang dapat bergaul dengan manusia, yang peduli sama manusia. Dan kita dapat melihat ketika umat Islam berpuasa di bulan Ramadan, ada perubahan sikap di diri mereka.
Jadi mereka lebih santun, lebih lembut. Nah, itu tuh kewajiban puasa. Jadi diwajibkan puasa bukan untuk menyiksa manusia dengan dibayangin orang tuh, ya apa kalau suruh puasa nggak makan, nggak minum sampai matahari terbenam bisa mati anak. Enggak. Orang-orang dahulu nggak mati. Kok nggak bakal mati. Dan saat ini, sampai saat ini maksudnya, umat Islam di berbagai penjuru dunia melaksanakan puasa Ramadan. Belum lagi ditambah puasa-puasa sunnah. Baik, yang terakhir, rukun Islam yang terakhir adalah haji. Haji ini artinya ya berangkat menuju ke Baitullahil Haram untuk melaksanakan haji di sana. Yang kalau bicara waktunya bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Kemudian ketika orang berangkat ke Mekah, nanti mereka baru ke Arafah tanggal 9. Tanggal 8 ke Tarwiyah, 8 Dzulhijjah. 8, 9, 10, 11, 12 selesai udah. 12 lempar jumrah udah boleh pulang. Yang mau lengkap sampai tanggal 13 umpamanya. Jadi benar-benar ada kemudahan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Yang nggak mampu gimana? Nggak mampu berangkat haji. Yang nggak wajib. Kemampuan itu ya paling tidak orang ini punya bekal dan punya kendaraan. Kalau dia nggak punya bekal, nggak punya kendaraan, nggak punya biaya untuk perjalanan, gimana dia mau berangkat haji? Sehingga nggak perlu nelongso ya, ada orang ya Allah aku nggak berangkat haji. Niatkan untuk berangkat haji ketika Allah memberikan rezeki. Tapi tatkala engkau tidak punya rezeki maka engkau tidak wajib ya. Apa dalilnya? Itu firman Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat 97. Silahkan dibaca. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata. Di antaranya makom Ibrahim. Barang siapa memasukinya atau Baitullah itu, maka menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji ini, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya atau tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi haji ini kewajiban sekali seumur hidup bagi yang mampu. Yang tidak mampu ya dengan dia berniat semoga Allah menuliskan baginya pahala haji tersebut. Hibati fillah. Apa yang tidak disebutkan dalam rukun Islam ini, maka bukan termasuk rukun. Walaupun wajib. Seperti kalau bicara zakat fitrah, itu wajib. Tapi nggak masuk rukun Islam. Atau nadar puasa. Orang nadar mau puasa. Wajib loh dilaksanakan. Tapi tidak masuk rukun Islam. Nadar, haji. Jadi amalan-amalan tersebut walaupun secara hukum wajib, tapi tidak masuk dalam rukun Islam. Kemudian jamaah rahimakumullah, kalau kita melihat bagaimana seorang muslim ketika dia punya kemampuan, maka hendaklah dia segera berangkat haji. Ketika mampu. Nggak mampu ya nggak wajib tadi. Tapi umroh gimana Ustaz? Umroh Ustaz. Ya tafadhal, umroh ini sebagian ulama memasukkan dalam wajib tapi tidak masuk rukun Islam. Artinya yang wajib itu haji. Karena sejatinya orang yang berangkat haji secara tidak langsung, mau tidak mau, dia akan melaksanakan semua rukun umroh. Rukun umrah itu apa? Ihram, tawaf, sa'i. Tentunya niat ya. Kemudian dia akan tahallul.
haji lewat, semuanya ini akan dikerjakan. Sehingga orang yang berhaji, walaupun niatnya haji ifrat, dia akan mengerjakan semua rukun umroh. Jadi penting bagi kita semuanya untuk bersegera yang punya kemampuan untuk berangkat haji. Ingat, punya rumah nggak wajib. Boleh mati di rumah kontrakan, tidak dosa. Tapi orang mampu, punya duit, biasanya berpikiran untuk diputar, untuk usaha ini dan itu. Dan yang ditakutkan modalnya habis, keuntungan nggak ada, ya nggak bisa berangkat haji. Padahal kemarin ketika dia punya duit, dia jadi mampu. Duitnya nggak ada, nggak mampu. Maka segeralah melaksanakan ibadah haji ini. Dan Nabi SAW mengatakan, Innallaha kataba alaikumul hajja fahujju. Allah mewajibkan bagi kalian berangkat haji, maka hendaklah kalian segera berangkat haji. Berangkatlah haji kalian. Dan kewajiban haji hanya sekali dalam seumur hidup, bukan sekali dalam setahun. Tapi pelaksanaannya tiap tahun itu ya hanya sekali. Barakallahu fiik. Tapi ahibati fillah, insyaallah kita akan masuk kepada tingkatan kedua dari agama ini. Yang pertama Islam, yang kedua iman, yang ketiga adalah ihsan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Barakallahu fiik. Anda kembalikan ke moderator untuk dipandu sesi tanya jawab. Fadhal. Insyaallah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Al-Ustaz Dr. Syafiq Rizal Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dapat menambah iman kita dan menambah semangat kita atau giroh kita dalam menuntut ilmu syar'i. Langsung saja kami panggil pada Al-Ukht Oki Rizkiana. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Ana kira akhwat. Bukan Ustaz. Oki. Iya Ustaz. Naam, tafadhal. Jadi gini Ustaz, izin bertanya. Di bulan belakangan ini saya tuh akhir-akhir ini tuh kayak ingat ingat pengen mati terus gitu. Maksudnya kayak kebayang-bayang gitu Ustaz. Masya Allah. Nah tapi emang kondisinya kan lagi sakit gitu kan. Lagi lagi nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Subhanallah. Tapi Sampai di sekarang sisi sakit lain juga antum. saya langsung inget gitu, langsung berzikir lah gitulah. Langsung kayak lebih lebih intim gitu, kayak mendekatnya kayak lebih dekat aja gitu Ustaz. Masya Allah. Pada saat kondisi begitu ya, kalau ingat mati gitu Ustaz. Nah tapi ini tuh was-was syaiton apa ya Ustaz ya? Kadang suka bingung gitu, maksudnya ini secara tiba-tiba gitu Ustaz. Subhanallah. Tapi bersyukurnya jadi nambah gitu, jadi Nambah ingat ibadahnya. gitu Ustaz. Tapi belum Iya. mati sampai hari ini kan? Alhamdulillah belum Ustaz. Masya Makasih, Allah. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah jemaah. Kita mungkin pernah dengar hadis Nabi SAW mengatakan, Idza ahabballahu abdan ibtalah. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih bala tuh hamba. Karena biasanya orang kalau dikasih bala, baik berupa penyakit, kekurangan harta, masalah, dia akan sadar bahwasanya dunia ini bukan segala-galanya. Bentar lagi aku akan meninggalkan dunia ini. Ketika dia sakit, subhanallah, ana 2 hari yang lalu masuk kamar. Anak kayak ngawang ya, kayak apa? Kayak terbang gitu. Kenapa? Anak kok goyang, akhirnya anak rebahan di atas ranjang. Ketika itulah ingat dengan kayaknya mungkin waktunya anak udah deket ya Allah ya. Kita kan lebih dekat sama Allah. Jadi ternyata penyakit itu membuat kita jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Kalau dikatakan itu was-was setan, enggak. Antum memang sakit kan? Antum memang sakit. Dan rasa sakit ini boleh jadi karena dosa atau karena apa. Tapi yang jelas penyakit itu dapat mengangkat derajat dan menghapuskan dosa. Maka nggak perlu takut dengan ingat mati tersebut. Hanya saja
Yang berbahaya kalau orang ingat mati, kemudian dia nggak beraktivitas yang menjadi kewajiban dia. Contohnya orang ini kepala keluarga. Dia punya kewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya, kepada orang tuanya, kepada istrinya. Dia nggak mau kerja. Kenapa? Aku ingat mati. Aku takut nanti di jalan tabrakan atau ini itu. Ini jadi was-was. Jadi ingat mati itu ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif inilah yang was-was dari setan. Tapi yang positif ketika orang itu semakin taat sama Allah, menjalankan kewajibannya. Karena kematian ini nggak tahu. Tadi Anda tanyakan kepada Mas Oki ini. Maksudnya sampai hari ini tuh belum mati. Belum. Artinya kita nggak tahu umur kita kapan berakhir. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita untuk selalu siap. Kun fid dunya ka'annaka gharib au abiru sabil. Hiduplah di dunia seperti orang asing. WNA. Dia selalu berpikir anak kontraknya bisa diputus, anak nggak lama di sini. Makanya banyak WNA kalau tinggal di sebuah negeri itu atau WNI yang tinggal di negeri orang itu, ya dia selalu berpikir anak nggak lama di sini. Dia selalu siap. Au gharib atau orang yang sedang transit. Au abiru sabil atau abiru sabil, orang yang sedang lewat aja gitu loh. Dia akan meninggalkan dunia ini. Maka apabila antum ingat mati, berdampak positif, membuat antum semakin taat sama Allah, tidak meninggalkan kewajiban-kewajibannya, membuat orang jadi minta maaf, kayaknya anak masih punya salah sama fulan, ya ini dan itu. Dan Nabi SAW memerintahkan, barang siapa yang punya kezaliman kepada saudaranya, falyatahallal minhul yaum. Hari ini segera dia itu minta dihalalkan gitu. Jadi insya Allah nggak ada masalah buat Mas Oki selama ingat matinya itu mengantarkan kepada ketaatan kepada Allah dan tidak membuat dia meninggalkan kewajibannya yang menjadi tugas dia. Dan Nabi SAW mengatakan aktsiru, perbanyak kalian ingat mati, perbanyak. Artinya jangan nunggu sakit ingat mati. Tapi kadang-kala orang kalau lagi sehat malah nggak ingat mati. Kalau sakit jadi ingat mati. Alhamdulillah ada hikmah di situ sehingga antum perlu segera bertobat kepada Allah Azza wa Jal, memperbaiki amal solehnya. Kemudian kalau bicara ada kezaliman yang dilakukan kepada orang lain berkaitan dengan harta ini dan itu, mohon segera diselesaikan, dituntaskan. Kemudian juga kalau antum punya kelebihan harta, tolong bikin surat wasiat. Sehingga ya kalaupun antum meninggal dunia, adalah yang antum wasiatkan dari harta antum. Barakallahu fikna. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa ya Ustazana. Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menanggapi orang Nasrani yang ketika kita dakwahkan tauhid, lalu ia mengatakan bahwa ia beriman pada Allah, tapi dengan cara Nabi Isa. Bagaimana cara meyakinkan mereka mengapa harus mengikuti Nabi Muhammad SAW? Mohon penjelasannya Ustaz. Jazakumullah. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Sampaikan kepada dia. Kalau dia berkata, saya beriman kepada Allah dengan agamanya Nabi Isa. Baik. Apakah Nabi Isa buat mereka Nabi atau anak Tuhan? Karena kita beriman sama Nabi Isa. Sampaikan kepada mereka, kita beriman. Jadi rukun iman itu yang akan nanti bahas. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah, kita nggak boleh beda-bedain. Dan sampaikan bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihissalam membenarkan dakwahnya Nabi Isa alaihissalam. Tidak menafikan ada Nabi namanya Nabi Isa. Tapi ternyata sudah ada penyelewengan di agamanya. Contohnya kita bisa katakan, mana Injil yang ditulis sama Nabi Isa? Atau Injil yang turun kepada Nabi Isa? Mana sekarang? Kemudian yang terjadi mereka sebenarnya menyekutukan Allah. Maka Nabi SAW diperintahkan oleh Allah sebagaimana dalam Al-Qur'anul Karim, qul ya ahlal kitab ta'alau. Wahai ahlul kitab, wahai orang Yahudi Nasrani, ayolah kemari kalian. Ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum.
kita bikin satu kesepakatan. Apa kesepakatannya? An la na'bud illallah wa la nusyrik bihi syai'an. Yang pertama, kita beribadah hanya kepada Allah. Kita tidak melakukan kesyirikan. Ini kesepakatannya nih. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah. Jangan sebagian kita menuhankan sebagian lainnya. Udah jangan. Kalau mereka mau. Jadi silahkan gitu loh. Ketika mereka memang mengatakan beriman kepada Nabi Isa, ternyata Nabi Isa itu mengabarkan akan ada Nabi setelah beliau. Itu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ketika mereka beriman dengan Nabi Muhammad, disinilah mereka tetap beriman kepada Nabi Isa. Sampaikan, kalau engkau beriman kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, bukan berarti engkau kufur kepada Nabi Isa. Enggak. Tetap keimananmu sama Nabi Isa. Enggak berubah. Keimanan orang Yahudi ketika masuk Islam, apakah kemudian dia tidak beriman dengan Nabi Musa? Tetap dia beriman. Karena kita Muslim itu beriman sama Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Harun, semua Nabi kita beriman. Jadi ketika dia masuk Islam, bukan berarti dia meninggalkan keimanan kepada Nabi Isa. Sampaikan kepada dia, engkau tetap beriman kepada Nabi Isa, hanya saja engkau menambah keimanannya. Sehingga orang kalau ahlul kitab itu masuk Islam, dapat pahala 2 kali. Karena dia dulu beribadah dengan syariatnya Nabi yang sebelumnya. Kemudian dengan datangnya Nabi Muhammad SAW, dia beribadah dengan ajaran Nabi SAW. Sehingga yu'tikum ajrakum marratain, kata Allah. Allah akan berikan kepada kalian pahala 2 kali. Barakallahu fikna. Barakallahu fikum ya Ustazana. Kemudian kami panggil Al-Ukh Salma. Tafadhali. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fik. Naam, tafadhali. Semoga Ustadz dan keluarga serta jamaah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin. Afwan Ustadz, ada pertanyaan titipan. Jika seorang ikhwan memiliki rezeki lebih, manakah yang lebih utama? Haji atau menikah lagi? Jazakallah khairan. Masya Allah, menikah lagi. Pertanyaan bukan, dia udah punya istri? Halo Ustadz? Udah punya istri ini? Udah. Siap. Iya, ahibati fillah. Jadi kalau bicara menikah itu bukan rukun Islam. Bahkan hukum nikah pun boleh jadi mubah aja, boleh jadi sunnah, boleh jadi wajib. Boleh jadi hukum nikah itu haram dalam kondisi tertentu atau makruh. Kalau dibandingkan ketika seorang laki-laki memiliki kelebihan harta, dia juga sudah punya istri, maka dilihat dia masuk yang mampu enggak berangkat haji. Karena boleh jadi duitnya ya nggak banyak, sedangkan berangkat haji itu butuh biaya besar. Butuh biaya paling tidak kalau UNH biasa itu berapa? Sekitar 40-an juta, anggap sekitar itu. Maka ketika dia punya harta lebih, dia harus berpikir yang menjadi kewajiban. Mana yang jadi kewajiban dia? Karena jangan sampai orang berpikir wajib nih, nikah 2 itu wajib. Nggak ada ulama yang mewajibkan nikah 2. Yang ada malah ada 2 pendapat. Bicara poligami ini, ada satu yang berpendapat mubah aja, mubah. Mau nikah lagi tafadhol gitu. Ada pendapat kedua mengatakan anjuran seperti itu. Tentunya bagi yang mampu. Yang satu mengatakan mubah, yang satu mengatakan anjuran. Jadi kalau kita berpendapat dianjurkan nikah lebih dari 1 pun, tetap yang lebih utama adalah berangkat haji. Laksanakan kewajibanmu. Karena memang ini kewajiban berbeda dengan nikah. Nikah tuh ada kesenangan manusia di dalamnya. Ibadah haji ada perjuangan manusia di dalam. Dia mengeluarkan harta, dia meninggalkan, di sini dia meninggalkan istrinya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan anak-anaknya, meninggalkan pekerjaannya. Benar-benar menjadi sebuah pembuktian akan keimanan seseorang. Barakallahu fikna. Wafikum barakallahu Ustazana.
Kemudian selanjutnya bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Afwan izin bertanya, kakak Ana sudah terlanjur masuk travel umroh dan telah membayar lunas. Namun kakak Ana belum tahu kalau travel tersebut bukan sunnah, banyak bid'ahnya. Tahun 2022 insya Allah kakak Ana berangkat umroh. Sahkah umroh hajinya kakak Ana melalui travel umroh yang bukan sunnah? Mohon nasihat dan pencerahannya Ustadz. Syukron. Jazakumullah khairan wa barakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ahibati fillah, kalau bicara sah dan tidaknya ibadah umroh kita, ibadah haji kita itu, ya tergantung kepada terpenuhinya syarat, rukun, dan wajib yang di dalamnya. Karena kita bicara haji atau umroh pun, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Kemudian ada rukun-rukun yang harus dilaksanakan. Ada kewajiban yang harus dikerjakan. Maka apabila itu terpenuhi, maka insya Allah umrohnya sah. Mau berangkat sama siapapun, bicara travel ini kan penyelenggara. Penyelenggara yang sebenarnya tugas travel itu hanya memfasilitasi akomodasi ya, buat para jemaahnya. Sedangkan pelaksanaan ibadah umroh itu sebenarnya masing-masing. Jadi ibadah umroh itu tidak seperti sholat. Ada sholat berjamaah, ada sholat sendiri. Ibadah umroh itu nggak ada ibadah berjamaah, ada imamnya gitu ya. Yang lainnya ikut, nggak ada. Semua ibadahnya masing-masing. Oke, naik pesawatnya bareng-bareng, naik bisnya bareng-bareng, tinggal di hotelnya bareng-bareng, turun ke tempat tawaf bareng-bareng, tapi ibadahnya masing-masing sebenarnya. Jadi yang penting buat setiap jemaah, harapan ana, ya inilah kita belajar. Kemarin pada pertemuan sebelumnya disebutkan ada ilmu yang wajib dipelajari. Ilmu yang wajib. Apa ilmu yang wajib? Ketika kita hendak mengamalkan sesuatu yang menjadi kewajiban kita, berarti ilmu tentang sesuatu harus kita pelajari. Berkaitan orang mau berangkat umroh, engkau wajib loh belajar tentang umroh. Wajib hukumnya buat dia. Kenapa? Karena engkau mau berangkat umroh. Kalau engkau nggak tahu gimana nantinya. Tadi ada orang tawaf, sa'i, nggak wudhu dia. Atau dia batal di tengah-tengah tawaf. Gimana dia? Nggak sah tawafnya. Dia sa'i, oke sa'i tanpa wudhu nggak apa-apa. Memang tidak dijadikan syarat. Maka pentingnya belajar. Sehingga apabila setiap muslim belajar, kemudian dia berangkat dengan travel yang mungkin tidak sunnah, maka nggak ada masalah buat dia. Karena di sana dia akan melaksanakan sesuai yang dia pelajari, sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi harapan ana kepada semua jamaah yang mau berangkat umroh, hendaklah dia mempelajari. Karena boleh jadi dia berangkat sama travel sunnah, pembimbingnya sunnah, tapi ternyata dia nggak tahu gitu loh. Ustadz nggak jelasin kalau menjadi syarat tawaf itu bersuci. Dia pikir pokoknya dari hotel wudhu bersuci, nanti sholat tahiyatul masjid umpamanya, kemudian tawaf. Yang penting sholatnya bersuci. Nanti di tengah-tengah tawaf, kadangkala batal wudhunya dia nggak tahu, atau dia takut juga mau meninggalkan jemaah. Jadi hendaklah semuanya mempersiapkan ilmunya sehingga ibadahnya sesuai dengan sunnah walaupun berangkatnya tidak amat travel sunnah. Kalau memang tadi dikatakan udah mendaftar ke sana. Barakallahu fikna. Kemudian kami panggil Al-Ukht Suci Kresna. Al-Ukht Suci Kresna, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Syafiq Rizal Basalama dan keluarga beserta tim dan panitia selalu dalam lindungan Allah. Amin. Ustaz, alhamdulillah ala kulli hal, saya menikah sudah 11 tahun. Ya. Alhamdulillah Allah belum karuniakan saya anak. Saya mohon doanya Ustaz, semoga ikhtiar saya kali ini di salah satu rumah sakit di Jakarta
berhasil. Semoga doa Ustadz dijabah Allah dan Allahumma saya amin. dan suami diberi kesabaran, itu aja Ustadz. Allahumma Karena amin. saya beberapa kali ikhtiar belum berhasil. Subhanallah. Ustadz terima kasih banyak, syukran. Masya Allah. Jazakallah Barakallahu fiik. khair. Barakallahu fikum. Wa fiik wa barak. Nah, jamaah rahimakumullah. Anak ini al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Anak dan harta itu perhiasan kehidupan dunia. Ya. Bagaimana Nabi bergembira dengan anak-anaknya. Bagaimana beliau gembira dengan lahirnya Ibrahim. Walaupun akhirnya harus bersabar karena Allah mengambilnya kembali. Maka kita doakan semoga ukhti yang tadi bertanya dimudahkan oleh Allah Azza wa Jal. Ikhtiarnya diterima oleh Allah dan diberikan anak keturunan yang soleh-soleh. Ana ingin mengingatkan bahwasanya para nabi itu bersabar dalam ikhtiar dan usaha mereka. Kalau anti sebutkan tadi sudah 11 tahun. Nabi Zakaria itu mungkin udah 70 tahun. Beliau baru dikasih anak ketika umur 100 tahun. Itu Nabi. Yang doanya kita tahu. Selalu mohon sama Allah Azza wa Jalla. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akun bi du'aika rabbi syaqiyya. Maka anak ingin anti bersama suami yakin Allah tidak pernah ingkar janji. Loh, tapi Ustaz, Ana sudah minta nggak dikasih-kasih. Ikhtiar belum sukses-sukses. Yang pertama ketahuilah. Jangan bergantung kepada usaha. Karena ada yang berpikir, ini dokternya pintar banget. Ini udah banyak yang sukses. Ini rumah sakitnya kayak gini. Ini. Kita udah mulai itu. Memuji-muji sebab dan fasilitas yang sebenarnya tidak akan dapat memberikan anak kepada anti kecuali Allah yang berkehendak. Kita tahu Allah bisa memberi anak tanpa fasilitas semua itu. Allah bisa kasih. Artinya kan intinya Allah mau kasih apa tidak. Tapi kita disuruh berusaha. Maka jangan bergantung kepada rumah sakit, jangan bergantung kepada dokter, kepada siapapun. Tapi hari ini dan sampai selamanya gantungkan hati anti sama Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang punya kuasa untuk mengatakan kun, jadi. Lalu kalau bicara doa, Ustaz, kan Allah janji akan mengabulkan doa. Jawaban dari doa itu boleh jadi engkau minta sekarang, nggak dikasih sekarang. Terus kapan dikasihnya? Nggak tahu. Jawabannya 1 dari 3. Yang pertama, yang diminta dikasih. Boleh jadi dikasih langsung atau ditunda. Yang kedua, nggak dikasih yang dipinta. Ini orang udah minta bertahun-tahun. Tapi nggak dikasih. Tapi Allah selamatkan dia dari petaka yang akan menimpa dia yang setara dengan doanya. Allah selamatkan dari kanker. Allah selamatkan dari tumor. Allah selamatkan dari bencana. Ini dan itu macam-macam. Yang kita nggak pernah doa minta keselamatan di sana. Allah selamatkan dengan doa minta anak. Yang ketiga, Allah kumpulkan itu doa. Jadi permohonan anti tidak ada yang sia-sia. Permohonan doa. Nggak ada yang sia-sia. Itu dikumpulin semua, Allah tumpuk di akhirat. Maka kita dapat melihat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha sampai meninggal dunia nggak punya anak. Padahal bagaimana keutamaan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Bagaimana Nabi inginnya punya anak dari Aisyah. Nggak punya anak. Disinilah doa-doa mohon anak itu dikumpulin menjadi pahala buat anti. Karena kita nggak tahu kalau kita punya anak, apakah kita akan seperti ini. Apakah kita akan taat dan memohon kepada Allah. Karena ada anak-anak yang menjadi bencana buat orang tua. Barakallahu fiqna. Barakallahu fikum ya Ustazana. Pertanyaan selanjutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, apakah
apakah ada berasa berat hati untuk meninggalkan hal-hal yang Allah dan Rasulnya SAW larang, memiliki kemunafikan dalam hati, seperti meninggalkan musik yang sebelumnya belum diketahui hukumnya, sehingga telah menjadi hobi, setelah tahu hukumnya ingin meninggalkan tapi terasa berat. Mohon nasihat dan arahannya Ustaz. Jazakallah khairan wa barakallahu fiik. Masya Allah. Barakallah fiik. Ya ahibati fillah. Ada orang-orang yang sudah terbiasa dengan perbuatan itu. Bahkan tadi dikatakan sebelumnya Anda nggak tahu kalau itu dosa. Setelah itu Anda belajar, ternyata memang pendapat yang mengatakan musik haram itu kuat. Dalil-dalilnya mereka juga ya sangat nyata dan dapat diterima sebenarnya. Tapi yang jadi masalah kita masih belum bisa meninggalkan. Masih berat meninggalkan. Disinilah yang perlu dikuatkan adalah keimanan. Jadi ketika di tubuh kita ada penyakit, ada virus nih, ada virus, contohnya COVID-19. Apa yang perlu dilakukan? Menguatkan imun kita agar virus itu pergi. Maka antum perlu menguatkan iman antum, imannya dikuatkan. Sehingga dapat meninggalkan satu hal yang menjadi hobi. Hobi itu artinya kecintaan. Menjadi sesuatu yang udah kecanduan. Seperti orang kalau sudah, ya dulu di masa Nabi SAW kita tahu bagaimana orang-orang Arab jahiliyah mereka suka minum khamr. Jadi minuman harian mereka. Ketika datang Islam pelan-pelan ya. Dilarang ketika sholat nggak boleh minum umpamanya. Sampai pada akhirnya dilarang secara total. Dilarang secara total ketika imannya kuat. Maka para sahabat nggak ada lagi berpikir untuk oh nanti dulu sayang di rumah anak baru beli nih. Mahal harganya masa mau dibuang. Tapi karena imannya kuat mereka akan tinggalkan. Ya nasihat anak kepada antum. Bukan dikatakan ada kemunafikan. Tapi memang imannya masih lemah. Yang perlu diperbaikin. Apalagi kita tahu dosa itu meninggalkan noktah. Jadi ada noktah hitam. Yang itu harus dibersihkan. Kalau sudah bersih insya Allah mudah untuk menerima nasihat. Mudah untuk melaksanakan ketaatan ya. Seperti cerita seorang yang berkata kepada alim ulama, dia mengatakan ya imam kepada Hasan al-Basri, dia mengatakan ya imam, ana ini sudah kepingin sholat malam, ana siapin buat wudhunya, tapi ana nggak bangun sampai pagi. Ada orang yang kok bisa bangun orang-orang sholat malam, ana nggak bisa. Ada orang bisa sholat malam panjang banget, ana baru 3 rakaat udah capek. Kadang-kadang seperti itu. Orang yang mengadukan kondisi dia yang nggak bisa sholat bangun malam ini, kata Hasan al-Basri mengatakan, qayyadat kadzunubuka. Engkau dibelenggu, diikat sama apa? Sama dosa-dosamu. Terus caranya gimana? Ya caranya dengan kita beristighfar, mohon ampun sama Allah, supaya bersih hati kita, sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan dengan mudah. Barakallahu fiik. Baik, fadhal lagi. Kemudian kami panggil pada Al-Ukh Elis Reni, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Nah, tafadhol. Ustadz izin bertanya. Nah. Ustadz, orang tua saya dan mertua saya nanya kemarin kepada suami saya, siapa guru saya, sampai saya membatalkan rumah KPR. Salah nggak Ustadz? Saya mengaji lewat Zoom karena Islam, karena saya ingin Islam yang murni. Soalnya di lingkungan saya ustadz-ustadznya masih mengamalkan yang syubhat-syubhat. Saya takut kenanya. Subhanallah. Saya sedih Ustadz. Saya hijrah itu untuk
meringankan beban orang tua dan suami saya di akhirat. Saya takut siksaan Allah. Nah, Apa saya salah, Ustaz? nah, Kalau saya ikut kajian saja tanpa kajian langsung gitu, Ustaz. Soalnya orang tua dan mertua saya selalu nanya siapa ustadznya. Sampai subhanallah. saya seperti ini gitu, Ustaz. Nah, Masya Allah, barakallahu fiik. Moga Allah mudahkan urusan anti. Ahibati fillah. Ya, jadi perubahan sikap di diri seseorang itu membuat orang tua bingung kadangkala. Kok anaknya berubah? Sikap orang tua bertanya kepada anaknya sebenarnya karena kasih sayang. Orang tua tuh takut anaknya ikut aliran sesat. Iya. Orang tua itu khawatir anaknya ini belajar sama siapa? Kok kayak gini gitu loh. Kok kayaknya ikut aliran radikal, fundamentalis. Sehingga mereka menanyakan, dan ini bukan terjadi sama anti aja. Saudari-saudari anti pun yang awalnya mereka hidup dengan Islam yang di lingkungan mereka, lalu mereka belajar, kemudian berusaha untuk menerapkan apa yang dipelajari yang sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, maka akan dianggap ekstrim, akan dianggap macam-macam. Tadi dikatakan ada yang keluar dari bank konvensional, ada yang membatalkan rumah KPR, mungkin ada yang tidak mau kredit motor, macam-macam. Yang membuat orang tua bingung, ini Islam apa gitu loh. Maka sampaikan kepada mereka bahwasanya Anda sedang belajar. Anda sedang belajar. Jadi kalau memang perlu terus terang. Maksudnya mengatakan Anda ini SD, SMP, SMA dapat pelajaran agama kurang. Padahal agama ini pegangan hidup kita. Sampai kuliah pun Anda nggak dapat pelajaran agama. Tidak dari keluarga, tidak dari madrasah, tidak dari lingkungan. Walhamdulillah dengan adanya Zoom, kalau dikatakan sekarang, ini salah satu media. Apalagi di masa pandemi yang kemarin masjid-masjid ditutup, kajian nggak diperbolehkan. Sehingga dengan adanya Zoom ini, alhamdulillah kita bisa belajar agama. Nggak ada alasan orang nggak belajar agama lagi sekarang. Dia duduk di rumahnya. Kalau dikatakan di lingkungannya nggak ada, di masjidnya nggak ada. Iya, tapi di media ada. Dan engkau bisa hadir dengan mudah. Maka anti harus bersabar menghadapi ini semua. Sabar. Alhamdulillah anti tidak menghadapi seperti yang dihadapin oleh Sumayyah. Bagaimana disiksa oleh Abu Jahal. Sampai ditusuk kemaluannya, dia tewas. Hanya karena mengatakan la ilaha illallah. Bagaimana istrinya Fir'aun. Maka sampaikan kepada keluarga, iya Anda masih belajar. Kalau memang yang Anda pelajarin salah, ya mohon dikasih arahan. Sehingga anti tetap merendah kepada orang tua, dan anti perlu membaca bagaimana ya perjuangan para salafus soleh, mempertahankan agama mereka dari kalangan para sahabat, yang diboikot sama orang tuanya, diusir sama orang tuanya, bahkan mau dibunuh sama orang tuanya. Tapi dengan adab dan etika. Anti selalu minta tolong sama Allah ketika punya masalah. Anti mengatakan, ya Allah bantulah hamba. Semoga Allah memudahkan urusan anti. Dan ya mudah-mudahan kita sudah bisa memulai kajian offline. Sehingga anti perlu ada kawan-kawan, ada saudara-saudara yang saling mengingatkan dan saling menguatkan. Barakallahu fiik. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir. Ogi, tafadhol. Barakallah. Pertanyaan terakhir dari Ummu Malik. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Tafadhali. Izin bertanya, Ustaz. Ana ingin menanyakan tentang hadis itu, periwayatannya tuh bagaimana ya, Ustaz? Maksudnya misalnya hadis qudsi yang udah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Seperti pekan lalu itu ya Ustadz ya, yang mengatakan kalau orang udah umur 80 tahun ke atas itu Allah sudah mencabut semua keburukannya misalnya. Lalu kan Ustadz bilang
menurut Imam Suyuti itu hadisnya doif. Nah, sementara kan Imam Ahmad itu lahirnya 164 Hijriah, Imam Tirmizi 209 Hijriah. Jadi kan mutaqaddimin ya Ustadz ya, Nah, generasi terbaik. Nah, dia bilang bahwa aku tidak akan memasukkan hadis ke dalam kitabku apabila tidak sahih atau apabila tidak diamalkan oleh para salaf mutaqaddimin. Sementara Imam Suyuti ini kan bisa dibilang ulama mutaakhirin ya Ustadz ya, di jauh lebih muda lah. Nah, begitu juga dengan hadis-hadis lain, misalnya udah disahihkan oleh Albani, padahal kan Albani itu masih muda banget ya Ustadz. Maksud Ana itu bagaimana ulama yang mutaakhirin ini bisa mendoifkan hadis yang udah disahihkan oleh ulama-ulama terbaik mutaqaddimin gitu Ustadz. nah, Masya Allah. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Iya, ahibati fillah. Mensahihkan dan mendoifkan hadis ini adalah ijtihad. Jadi ijtihad para ulama. Sehingga boleh jadi hadis yang dianggap sahih oleh Al-Imam At-Tirmidzi ternyata oleh imam yang lainnya dianggap dhaif. Kemudian kalau bicara Imam Suyuti, Syekh Albani, mereka hanya menukil. Mereka akan mengumpulkan ucapan ulama-ulama yang sekelas sama Imam Tirmidzi, yang sekelas sama Imam Ahmad, yang hidup di masa itu, yang juga biasanya hadis ini akan dilihat siapa aja yang meriwayatkan dan bagaimana ucapan fulan, karena nggak ada yang maksum. Jadi ketika mereka mensahihkan sebuah hadis Imam Tirmidzi umpamanya, ternyata Imam Tirmidzi kalau kelewatan gitu, hadisnya dianggap bersambung. Ternyata nggak bersambung. Fulan ini mudallis umpamanya. Fulan ini nggak meriwayatkan hadis ini secara langsung. Loh, buktinya apa? Oh, ternyata buktinya ada di kitab lain. Jadi sebenarnya ulama yang mutaakhirin itu punya bahan lebih untuk mengkaji hadis. Bahan lebih gimana? Yaitu dia bisa membaca Ibnu Majah, semuanya bisa dia baca. Yang selanjutnya kemudian mulai diperhatikan. Sedangkan dulu bahan-bahan ini nggak ada. Memang kitab Tadribur Rawi, itu dulu nggak ada kitab tersebut. Jadi ulama-ulama yang selanjutnya sebenarnya kalau Anda lihat mereka memiliki bahan yang lebih banyak lagi dibandingkan dengan ulama-ulama terdahulu. Dan ulama terdahulu ketika mensahihkan sebuah hadis ya sesuai dengan persepsi dia. Ingat, ini bicara ijtihad. Yang boleh jadi benar, yang boleh jadi salah. Dan semua orang omongannya bisa diterima dan bisa ditolak. Kecuali omongan Rasul SAW. Jadi mungkin seperti itu. Maka kita bisa jadi yang disahihkan Syekh Albani, datang ulama lain mengatakan kayaknya Syekh Albani terlalu bermudah-mudah ketika mensahihkan hadis ini. Karena ada ini lagi, ada ini lagi. Jadi kembali kepada ijtihad. Barakallahu fiik. Baik. Ahibati fillah, mungkin kita masuk ke sesi kuis. Tafadhol lagi. Nah. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA hafizahullah ta'ala atas materi yang telah disampaikan dan jawaban yang telah dipaparkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak. Sekarang kita masuk ke sesi kuis. Seperti bagaimana yang telah Anda sampaikan di mukadimah, bahwa Ustadz akan mengajukan 3 pertanyaan. Dan bagi siapa saja yang ingin menjawab 3 pertanyaan Ustadz tersebut, maka atau salah satu untuk menjawab pertanyaan Ustadz tersebut, kami mohon untuk raise hand terlebih dahulu untuk kami panggil namanya. Tafadhol ya Ustadz. Barakallahu fiik. Baik, pertanyaan yang pertama. Ini mengulang pertanyaan pada pekan lalu karena Ana ingin kita benar-benar memahami ya tentang agama kita ini. Sebutkan 2 definisi Islam. Yang pertama, definisi Islam secara makna umum dan secara khusus. Tafadhol. Pada Bu Tri Sartika Iskandar.
Bismillah. Afwan Ustaz, definisi Islam menurut makna umum, jika hurufnya itu Islam dalam huruf kecil, Islam itu adalah mentauhidkan Allah, berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, dan membebaskan diri dari kesyirikan atau para pelaku kesyirikan. Terus makna khususnya itu huruf besarnya dalam Islam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, dan amalan-amalan yang zahir, Masya yang Allah. misalnya Islam, iman, dan ihsan. Siap, Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, Santi. Jadi supaya kita bisa paham, ketika orang-orang liberal memberikan syubhat tentang Islam, bahwasanya orang-orang Yahudi itu juga Islam gitu loh. Orang-orang lain itu juga Islam. Ini berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Karena itulah dakwah semua nabi sebenarnya. Baik, yang kedua, sebutkan 4 makna atau konsekuensi dari orang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, Sarah N. Tafadhali. Bismillah. Yang pertama adalah patuh dan taat kepada Allah. Yang kedua, meninggalkan segala larangannya, ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Yang keempat, meninggalkan segala larangannya. siap? Yang keempat, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ada satu yang kurang. Membenarkan semua. Membenarkan apa yang diberitakan, Ustaz. Barakallahu fiik. Ahsan. Ya, kita melaksanakan perintah Rasul SAW, menjauhi larangannya, membenarkan berita yang disampaikan olehnya. Yang keempat, beribadah dengan yang disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Taib, pertanyaan yang terakhir, sebutkan dalil bahwa puasa itu masuk rukun Islam dari Al-Quran Karim. Lina Afriliata, Depok, Tafadhali. Al-Ukht Lina. Bismillah, di surat Al-Bayyinah ayat 5, Ustadz. Puasa. Al-Bayyinah 5 nggak ada puasa. Sholat sama zakat. Yang puasa. Oh, Al-Baqarah ayat 183, Ustadz. Bisa dibacakan? Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Agar kamu bertakwa. Barakallahu fiik. Nah, ya. Itu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga dengan ini kita semakin kokoh keimanannya, semakin kuat keislamannya, agar kita tidak menjadi Islam-Islaman ya, tapi menjadi Islam yang benar. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke moderator Ustaz Ogi, jazakumullah khairan. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Kami sampaikan pada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA Hafizahullah Ta'ala atas materi yang telah disampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua di kehidupan kita dunia dan di akhirat kelak. Dan sebagai mudah-mudahan pemicu bagi kita untuk selalu bersemangat dalam menuntut ilmu syar'i, terutama ilmu akidah ini. Kemudian kami mohon maaf pada semua partisipan Zoom, baik ikhwan ataupun akhwat yang tidak kami sebutkan namanya ketika raise hand, dan yang tidak kami bacakan pertanyaannya karena keterbatasan waktu yang kita miliki dan jumlah pertanyaan yang masuk ke kami sangatlah banyak. Kemudian kami ingatkan pada pemenang kuis hari ini untuk menghubungi kontak person yang tertera pada poster kajian pada pagi hari ini. Mungkin sekian kajian yang dapat disiarkan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Anda sebagai host mengundurkan diri. Subhanallah. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum ajmain. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Klik tombol berikut untuk mendapatkan update ilmu yang insya Allah bermanfaat.